I got so much motherfucking design on right now. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Lina Fatimah Zahra, dengan nomor NIM 2022-01114, program profesi setahun alias ITEK, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggon. Nah, kali ini saya akan membahas tentang struktur data. Langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini apa pokok bahasan kita kali ini? Yang pertama yaitu pengertian tentang struktur data. Yang kedua, ada jenis struktur data secara garis besar. Kemudian ada macam-macam struktur data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita masuk di subbab pertama yaitu pengertian struktur data. Nah, apa sih struktur data itu? Data merupakan kumpulan dari angka, simbol, atau abjad yang berbeda untuk mempresentasikan atau mewakili informasi. Teknik yang menyediakan cara termudah untuk menyimpan dan melakukan tindakan yang berbeda pada data di komputer disebut sebagai struktur data. Struktur data adalah metode tertentu untuk mengatur data dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas ruang dan waktu, time and space complexity, dari tugas-tugas yang berbeda. Pada dasarnya, struktur data menyediakan format khusus untuk menyusun, memproses, mengambil, dan menyimpan data agar ketika dibutuhkan dapat diakses dengan cara yang tepat dan lebih efisien. Nah, subbab yang kedua yaitu jenis struktur data secara garis besar. Secara garis besar, struktur data dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu struktur data linier dan struktur data non-linier. Apa itu struktur data linier? Struktur data linier merupakan salah satu jenis struktur data di mana elemen data diatur atau disusun dalam satu dimensi. Contoh dari struktur data jenis ini adalah tipe data list, queue, dan stack. Sedangkan struktur data non-linier merupakan struktur data yang disusun dalam dimensi one-to-many, one-to-one, and many-to-many. Contoh dari struktur data jenis ini adalah tree, graph, and hash table. Struktur data banyak digunakan di beberapa bidang seperti operating system atau OS, blockchain, desain komputer, dan image processing. Nah, di subbab yang ketiga, struktur data yang populer digunakan itu ada 7 ya. Yang pertama ada struktur data array, kemudian lanjut linked list, yang ketiga ada tipe tree, yang keempat ada stack, dan yang kelima ada queue, yang keenam ada hash table, yang terakhir ada graph. Kita akan bahas satu-satu. Definisi dari array. Array adalah kumpulan item data yang disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Tujuannya adalah untuk menyimpan beberapa item dari jenis yang sama secara bersama-sama. Hal ini memudahkan untuk menghitung posisi setiap elemen hanya dengan menambahkan offset ke nilai dasar, yaitu lokasi memori elemen pertama array. Definisi yang kedua yaitu stack. Stack adalah struktur data linier yang mengikuti urutan tertentu di mana operasi dilakukan. Urutannya bisa berupa LIFO, last in first out, atau data yang masuk terakhir adalah yang akan keluar terlebih dahulu. Kemudian ada tipe queue. Queue merupakan struktur data linier yang mengikuti urutan operasi first in, first out, atau FIFO. Elemen data yang lebih dulu ditambahkan juga akan keluar lebih dulu.
Dalam struktur queue, item dimasukkan di satu ujung dan dihapus dari ujung lainnya. Jadi, tipe queue ini merupakan kebalikan dari tipe stack ya. Nah, tipe stack yang ini. Stack. Kemudian lanjut di tipe linked list. Seperti array, linked list merupakan struktur data jenis linear. Yang membedakan dengan array adalah elemen linked list tidak disimpan di lokasi yang berdekatan, melainkan dihubungkan menggunakan pointer. Kemudian selanjutnya ada tipe tree. Tidak seperti array, linked list, stack, dan queue yang merupakan struktur data linear. Tree merupakan struktur data hierarkis. Binary tree adalah jenis struktur tree di mana setiap node memiliki paling banyak 2 child, yang disebut sebagai left child and right child. Binary tree seringkali diimplementasikan menggunakan link. Selanjutnya ada hash table. Hash table adalah struktur data yang dirancang menggunakan fungsi khusus yang disebut fungsi hash. Fungsi hash digunakan untuk memetakan nilai yang diberikan dengan kunci tertentu untuk akses elemen yang lebih cepat. Efisiensi pemetaan tergantung pada efisiensi fungsi hash yang digunakan. Yang terakhir ada tipe graph, yang mana tipe graph merupakan struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul sehingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Graph merepresentasikan kumpulan objek di mana pasangan dari objek terhubung oleh sebuah link. Kesimpulan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa struktur data merupakan suatu cara tertentu untuk mengatur dan menyimpan data di dalam komputer untuk memproses data lebih efisien atau lebih mudah. Struktur data mempunyai format khusus dalam mengatur dan menyimpan data. Jenis struktur data umum meliputi array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan sebagainya. Ada 7 ya yang paling umum data dalam struktur data itu. Oke, terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan atau saran dari kalian, silakan kalian kirim via email ya di zahrolina3344@gmail.com. Saya tunggu. Oke, baik semuanya. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila kelebihan, mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.